Shalom jemaat yang kekasih yang sedang mengikuti ibadah pagi pada pagi hari ini lewat live streaming. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan dan Tuhan yang bisa kita percaya, amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat setia dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau satu Tuhan, percaya kepadamu, selalu percaya bahwa Kau Allah yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian kami dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan segenap hati kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
terjadi. Kami percaya karena Engkau Allah yang baik dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati dan segenap iman kita kepadanya. Hatiku percaya. Mari dengan segenap hati katakan. Percaya. Hatiku percaya. Kekuatan kami, Engkau sungguh hanya Engkau yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang mampu kita percayai, buat Tuhan yang bisa kita handalkan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Padamu hatiku percaya.
Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi saat ini, satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Allah yang baik, dan Engkau Allah yang selalu baik buat kami semua. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi ini semuanya karena Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya yang hamba-Mu sampaikan semuanya boleh termateraikan dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini di tempat kita masing-masing. Sekalipun mungkin kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kita tetap satu di dalam Roh, satu di dalam Yesus. Dan urapan kuasa Roh Kudus itu menyertai kita semuanya.
Nah, marilah pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat yang ke-27. Nah, dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Walaupun ayat ini singkat, tetapi kita melihat konteksnya di sini. Yang pertama harus kita perhatikan di sini adalah kesempatan. Dan kemudian yang kedua, iblis. Kesempatan iblis. Di dalam bahasa Yunani dikatakan mide didote topon to diabolo. Artinya adalah jangan memberi topos, place, tempat kepada diabolos, iblis. Nah, diabolos ini adalah musuh. Diterjemahkan iblis, tapi sebetulnya inilah adversary. Dia adalah si jahat, musuh. Karena apa? Dari sejak awalnya si diabolos ini pekerjaannya memusuhi, pekerjaannya mengacau, menyengsara, membuat orang menderita, dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana diabolos ini adalah si jahat. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus waspada ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah adalah Allah yang baik. Dan dia selalu merencanakan yang baik, tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Tapi si diabolos ini, iblis ini adalah si jahat. Dialah yang merencanakan segala kejahatan dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa bertindak tegas sekarang. Karena penderitaan, kesulitan yang sedang dihadapi, yang terjadi khususnya saat ini. Dunia sedang digoncang oleh yang disebut sebagai virus corona. Kalau di sini disebut virus corona, di luar negeri dikatakan coronavirus, ya, dibalik bahasa Inggrisnya, atau lebih dikenal lagi sebagai COVID-19. Ini bukan dari Allah, karena Allah tidak pernah merencanakan itu sama sekali. Allah adalah Allah yang baik. Tetapi si diabolos ini, si iblis ini, yang merencanakan segala sesuatunya tidak baik. Nah, iblis ini ternyata tidak bekerja sendiri, dia punya anak buah. Ya ini si coronavirus ini atau virus corona ini. Dia berusaha untuk menyebarkan ini terus. Dari manusia satu ke manusia yang lain, terus-menerus berusaha untuk membinasakan manusia. Itulah sebabnya kita harus mengerti dengan jelas, dan dengan demikian kita bisa bertindak dengan tegas. Karena kita tahu persis ini bukan rencana Allah, maka sekarang kita bisa bertindak terhadap si jahat ini. Nah, salah satu yang paling penting yang harus kita pahami sekarang adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena dia adalah si jahat. Dialah yang menyebabkan penderitaan manusia ini. Coba kita lihat akibat dari serangan virus corona ini. Semua orang mengalami problem, ya, bahkan seluruh dunia. Ada daerah-daerah yang harus diisolasi secara khusus, atau kemudian terkenal dengan istilah lockdown. Ada yang tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, cuma harus tinggal di rumah saja. Tidak boleh bepergian ke negara ini, tidak boleh keluar dari negara ini, ya, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa
Manusia itu penuh aktivitas dan mempunyai kesibukannya sendiri-sendiri, mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Tapi sekarang semuanya terpaksa di-cancel, dibatalkan. Dan ini juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Ini semua adalah ulahnya iblis. Itulah sebabnya sekarang kita harus tahu bahwa siapa yang harus kita hadapi ini. Siapa yang harus dilawan ini? Yaitu iblis. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita tidak boleh memberi kesempatan atau tempat kepada iblis, atau membuka celah kepada iblis, karena dia ini jahatnya luar biasa. Ya, iblis tidak diberi tempat pun dia tetap mencari untuk mengacaukan, apalagi kalau kita lengah. Nah, jadi dalam hal ini mari saat ini kita betul-betul waspada terhadap diri kita masing-masing. Baik secara fisik, baik secara rohani. Nah, kalau kita berbicara secara fisik, virus corona ini sebetulnya dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap suatu tubuh atau kehidupan atau seseorang yang sehat, yang kuat. Virus ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau tubuhnya dalam kondisi yang tidak sehat, maka ya dengan gampang virus ini merajalela di dalam tubuhnya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita perhatikan dengan baik kesehatan kita, kondisi tubuh kita ini. Kita jaga baik-baik. Jangan memberi celah. Virus ada berbagai macam, ya, dan dia ini golongan yang disebut sebagai patogen, ya. Ada bakteri, ada virus, parasit, ada jamur, ya, itu patogen semua yang berusaha untuk menyerang tubuh manusia. Tetapi selama tubuh ini kuat, sehat, sebab Allah menciptakan tubuh ini bukan untuk dijadikan bulan-bulanan oleh serangan, baik itu dari iblis, virus, bakteri, dan sebagainya, bukan. Allah sebetulnya sudah mendesain sedemikian rupa, sehingga serangan-serangan kuman-kuman seperti ini seharusnya bisa dipatahkan, bisa diantisipasi. Yang mungkin sampai hari ini yang kita mengerti adalah istilah ketularan, yaitu dalam kaitannya dengan apa yang disebut flu. Ya. Ini juga virus yang menyerang, hanya saja karakteristiknya sedikit berbeda dari yang corona ini. Tetapi sama, dia menular dari satu ke satu, ya. Kalau ada orang lagi pilek misalnya, batuk-batuk, nah itu virusnya bisa nular pada orang di dekatnya. Nah, kemudian orang di dekatnya ikut flu juga, ya, menjadi sakit. Ya. Tetapi memang flu ini relatif tidak terlalu serius, sehingga dalam beberapa hari relatif manusia akan sehat kembali. Kenapa? Karena tubuhnya yang melawan. Karena ada sistem pertahanan yang melawan virus-virus ini. Tetapi yang tipe corona ini lebih spesifik, karena dia menyerang di daerah paru-paru, yaitu di daerah alveoli. Ya, kita tahu bahwa paru-paru kita terdiri dari
ratusan alveolus ya. Nah, itu ketika virus itu masuk menyerang di sana, maka membuat orang ya akhirnya tidak bisa bernapas. Dan karena tidak bisa bernapas ya mati. Ya. Loh, apakah tidak ada pertahanannya? Ada sebetulnya. Nah, itulah sebabnya mari kita kuati tubuh kita. Tubuh ini Tuhan desain dengan adanya limpa, adanya hati atau liver. Ya. Nah, begini, virus itu mencoba untuk bercokol di daerah alveoli tadi. Ini sederhananya begitu. Nah, tapi kalau kita pola hidupnya benar, pola makannya benar, yang kita konsumsi benar, ya, khususnya hari-hari ini kita konsumsi yang berbeta karoten. Ya. Antara lain ada buah jeruk, ya, buah nanas, khususnya bagian tengahnya bromelain itu, ya. Jadi kita bisa bayangkan mungkin virus coba menyerang di sana. Nah, ini mereka tampil dengan mengatakan, nggak bisa di sini, minggir semua. Nah, atau mereka kepingin parkir di sana, nggak bisa, pergi. Nah, kita tahu kadang ada tukang parkir galak, kita mau parkir di sebuah tempat, dia katakan nggak boleh parkir di sini. Nah, terpaksa kita harus pergi. Nah, ini virus ini akhirnya tidak bisa bercokol di paru-paru karena ada yang jaga. Yaitu tadi jus buah, yang berbeta karoten, jeruk, nanas, dan beberapa yang lain, ya, yang berwarna oranye, ya, wortel, dan sebagainya. Ya. Dan ini akan berjalan terus dan kemudian ketemu dengan pasukan dari limpa. Nah, dihajarlah di sana. Jadi virusnya tidak bisa menyerang dan kita semuanya tetap sehat. Ya. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah menjaga kesehatan. Jangan memberi kesempatan, tempat atau celah kepada iblis. Nah, mungkin sudah bertanya, apa saja celahnya? Nah, banyak pola hidup, pola makan yang tidak benar. Itu akan membuka celah bagi virus yang anak buahnya iblis ini untuk menyerang. Dan kita bayangkan kalau itu dia membelah-belah pasukannya semakin banyak, sementara di dalam tubuh kurang pasukannya ya kalah akhirnya. Tapi kalau kita antisipasi dengan benar ya, maka kita akan bisa tetap hidup sehat. Pola makannya harus benar. Ya, jam-jam makan ditaati baik-baik. Dan tadi juga ada beberapa nutrisi yang sudah saya sebutkan tadi, itu yang akan bisa mengantisipasi. Ya. Dan kemudian pola istirahat. Jadi selama ini kita memang mempunyai kesempatan relatif lebih banyak berada di rumah untuk baik beristirahat ataupun juga berdoa. Bukan kesempatan ya libur dan sebagian digunakan untuk keluyuran ke sana kemari, ya, tidur malam. Justru gunakan untuk istirahat, tubuh ini kuat. Dan kemudian pola olahraga, exercise, ya. Harus tetap ada olahraganya, jalan pagi, ya. Supaya kita tetap sehat, enggak sakit-sakitan. Dan kemudian yang terakhir adalah pola sukacita kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Oh, di sana sudah menyerang begini, bagaimana dengan kita nanti? Kekhawatiran itu juga memberi celah kepada iblis, merupakan celah bagi iblis untuk dia bisa semakin menyerang. Tapi kalau kita tetap bersukacita, tetap percaya kepada Tuhan, virus corona sekalipun tidak bisa menyerang kita. Tapi semakin orang itu stres, bingung, khawatir, maka dia akan rentan sekali untuk diserang oleh sakit penyakit. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita menjaga diri kita. Yaitu
dengan membuat tubuh ini tetap fit, health and fit, tetap sehat, ya, sehingga kuasa-kuasa virus itu tidak bisa menyerang kita. Kalau kita sehat, tidak ada serangan yang mampu untuk mengalahkan. Nah, iblis ini sebetulnya termasuk virus ini kecil, sebetulnya tidak ada artinya. Tapi dia bisa merajalela ketika ada tempat, ada celah, termasuk juga kelemahan di dalam tubuh. Nah, mari kita kuatkan tubuh kita, ya, supaya iblis tidak bisa merajalela dalam tubuh kita. Nah, selain itu kita juga menjaga diri dengan menjaga yang sekarang mulai populer istilahnya diistilahkan sebagai social distance, yaitu jarak untuk bersosialisasi. Biasanya kita mungkin untuk berakrab itu ya rangkulan lah, termasuk ya berjabat tangan. Nah, dalam saat-saat ini mari kita bijaksana. Kita tidak perlu seperti itu. Yang penting apa? Bukan rangkulannya, bukan jabat tangannya. Sebab jabat tangan, perangkulan itu ya hampir bisa dikatakan kecil manfaatnya. Tetapi ada manfaat yang lebih besar, yang lebih utama, yaitu kalau kita menyampaikan berkat Tuhan. Kita berjumpa walaupun tidak bersentuhan satu dengan yang lain, walaupun ada jarak, mungkin sudah tanya jaraknya berapa, ya paling tidak ya 1 meteran lah, ya. Itu jarak aman supaya tidak ada percikan-percikan ya yang bisa transfer ya kepada kita, ya. Tapi kita bisa menyampaikan Tuhan memberkati. Atau kalau perlu ketemu salam sehat, ya. Kita semuanya sehat dalam nama Yesus. Nah, jadi kita tidak perlu takut, kita mesti menjaga diri kita sendiri. Memang saudara sekalian, yang mengetahui kondisi diri kita adalah ya kita sendiri. Kalau kita memang merasa agak kurang fit, lebih baik kita jangan mendekat atau masuk di dalam kerumunan orang lain, kasihan mereka. Ya. Oh, tapi kalau orang lain, nah ini orang lain ini juga harus tahu diri dong, ya. Kalau dia dalam kondisi yang tidak fit, usahakan tidak saling mendekati supaya tetap terjaga kesehatannya. Kita kan ingin semuanya tetap sehat, ya, sehingga tetap bisa melayani Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan memberi celah kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu bahwa dia itu jahatnya luar biasa. Nah, jadi tadi kita lihat di dalam ayat ini ada place, kesempatan, topos, ada iblis yang jahatnya luar biasa. Nah, sekarang perintahnya adalah midedidote. Jangan sekalipun midedidote. Jangan sekalipun, itu suatu bentuk imperatif perintah. Jangan sekalipun memberi tempat kepada iblis atau memberi celah kepada iblis, ya. Maka kita akan tetap terjaga sehat, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini Tuhan memberkati setiap orang yang sedang mendengarkan firman Allah ini. Dan Tuhan akan melindungi, kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Dan di dalam nama Yesus, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima tanda darah Yesus yang melindungi dan menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.